saya resign katanya. Nah, tapi duduk persoalannya soal terima duit atau tidak terima duit, untung atau tidak untung, atau ada soal lain ya. Mari kita bahas. Kita bacakan dulu beritanya, nanti kita bahas apa duduk persoalannya. Tentu dalam perspektif yang saya pahami ya, perspektif hukum tata negara tentunya. Oke, coba kita lihat. Sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia ya, Jakarta, CNN Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan siap mengundurkan diri jika ia terbukti menerima uang keuntungan dari bisnis tes polymerase chain reaction atau PCR. Oke, underlining, kita garis bawahi. Luhut tak ambil pusing terkait urusan pekerjaan jika ia mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Ia mengaku memiliki banyak pekerjaan di luar pemerintahan. Ya, kalau saya terima duitnya saya resign, gampang aja, gitu aja repot, kata Luhut dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV yang disiarkan Jumat. Saya siap, kalau memang saya salah saya resign, banyak kerjaan saya di luar kok, katanya. Diketahui Luhut dituding terlibat dalam bisnis PCR. Luhut disebut mendirikan PT Genomic Solidaritas Indonesia GSI, salah satu perusahaan penyedia jasa tes COVID-19. Perusahaan Luhut, PT Toba Sejahtera, juga disebut memiliki sejumlah saham di perusahaan itu. Luhut mengaku menanamkan modal ke PT GSI, namun bukan untuk mengambil keuntungan. Perusahaan itu, kata Luhut, dibangun bersama sejumlah pengusaha besar lainnya sebagai proyek kemanusiaan di masa pandemi. Luhut mengklaim ia dan rekan-rekannya mendirikan perusahaan itu untuk membantu tes PCR lebih murah dan bisa 5.000 sampel dalam satu hari. Kalau ke GS itu saya naruh duit memang, saya minta mereka untuk, tapi tidak dalam konteks untuk ambil untung, kata Luhut. Luhut juga menyatakan ia tidak memiliki konflik kepentingan dalam bisnis tes PCR dengan posisinya sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam penanganan pandemi COVID-19 di Jawa, Bali. Ia menyatakan, agak berbeda ya dengan juru bicaranya mengatakan ada potensi konflik kepentingan deputinya. Ia menyatakan keputusannya mengenai kebijakan PPKM Jawa Bali tidak memuat kepentingan bisnis PCR. Sebab semua kebijakan tersebut harus diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Luhut menegaskan tidak terdapat keuntungan yang mengalir ke kantong pribadinya maupun perusahaannya PT Toba Sejahtera dan pemilik saham lainnya di PT GSI. Jadi nggak ada keuntungan, nggak ada sama sekali, itu nggak ada, nol, ujarnya. Cek aja, audit aja, tambahnya. Sebelumnya, ex-direktur YLBI Agustinus Edi Kristianto menyebut sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo terlibat bisnis tes PCR. Menurutnya, para menteri itu terafiliasi dengan PT Genomic Solidaritas Indonesia GSI, penyedia jasa tes COVID-19. Kemudian yang disebut adalah Luhut dan Erik ya, dan sudah dilaporkan ke KPK. Ya, sobat era sekalian, apa yang ingin saya garis bawahi ya. Jadi seperti interview saya dengan Agustinus Edi Kristianto kemarin, ini tidak hanya soal terkait bahwa ada keuntungan yang diambil atau tidak, tetapi kita bicara level mengenai satu, mengenai governance, dua, ya potensi tindak pidana korupsi, kan begitu. Nah, kalau kita bicara tentang governance, maka dalam governance itu kita harus menghindari yang namanya conflict of interest, baik secara langsung maupun tidak. Jadi bukan soal bahwa LBP kasih uang dan dia tidak ambil keuntungannya. Justru kalau dia terlibat di dalam GSI, itu kan potensial untuk adanya conflict of interest, konflik kepentingan. Jadi konflik kepentingan itu
bukan hanya mengambil keputusan yang menguntungkan, tetapi bisa juga karena namanya dimanfaatkan PT GSI untuk melakukan tes PCR misalnya. Padahal kita tahu bahwa dia dalam posisi sebagai pejabat publik yang sangat penting. Jadi di situ masalahnya. Jadi persoalannya sahabat daerah sekalian, bukan soal ambil uangnya atau tidak, tapi bahwa dia dalam posisi pejabat publik. Nah, ini soal etika berpemerintahan. Cuma memang kalau etika berpemerintahan ini, ya kuncinya di yang bersangkutan dan di Presiden Jokowi sendiri. Yang bersangkutan jelas mengatakan bahwa tidak akan mundur, artinya. Kan mundur kalau terima duit, artinya melihatnya dari perspektif ngambil duit apa enggak. Jadi bukan dari soal etika berpemerintahan bahwa dia mengambil sebuah kebijakan yang ada konflik kepentingannya. Dan bahkan barangkali juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran hukum. Misalnya memperkaya orang lain. Tidak diri sendiri tapi orang lain misalnya. Karena sudah dihitungkan keuntungannya itu sampai 300 miliar lebih misalnya. Itu dengan perhitungan yang ya kecil saja, cuma kapasitas 50%, rentang waktunya dibatasi 7 bulan dari April sampai Oktober. Itu perhitungan dari Agustinus. Lalu kalau 51% dipakai untuk kegiatan katakanlah kemanusiaan atau sosial, ya masih ada 49%-nya yang angkanya juga lumayan besar. Jadi angkanya 191,5 triliun kalau tidak miliar kalau tidak salah. Jadi 190-an miliar juga. Ya untung besar juga. Mungkin bagi Luhut uang seperti itu tidak berarti, tapi kan tetap saja itu adalah sebuah keuntungan yang bisa punya potensi untuk memperkaya orang lain. Nah, tapi sekali lagi kalau pejabat yang bersangkutan tidak merasa melakukan pelanggaran etika atau apalagi pelanggaran hukum, ya memang terpulang pada Presiden Jokowi, bagaimana Presiden Jokowi bersikap. Tapi kalau Presiden Jokowi juga memang tidak mau bersikap, artinya juga tidak memandang bahwa ini sebuah pelanggaran etika berpemerintahan, ya itulah standar etika berpemerintahan kita. Jadi standarnya ya hanya sampai di sana. Jadi standarnya itu masih soal apakah ngambil uang ke kantong atau tidak. Jadi tidak melihat bahwa ada yang namanya kebijakan yang punya potensi untuk konflik of interest karena jabatan publik yang kita pegang. Nah, kalau kita bicara tentang etika berpemerintahan seperti itu, ya itulah standar kita memang masih sampai di sana. Oke, karena itu ngomong soal etika ya hanya perasaan saja, bagaimana sense ya of etik dari Luhut Binsar dan sense of etik dari Presiden Jokowi. Itu saja kuncinya. Kalau itu pun tidak bisa menggerakkan katakanlah tindakan-tindakan untuk memperbaiki, ya sudah, artinya memang begitulah kita. Nah, sekarang potensi pelanggaran hukumnya. Nah, kalau potensi pelanggaran hukum, bahwa yang namanya tindak pidana korupsi itu kan tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tapi juga menguntungkan orang lain. Tidak hanya berpikir bahwa uangnya tidak mengalir sekarang, tapi kan potensi untuk mengalir besok-besok juga tetap ada. Karena itu, kalau kita bicara tentang penegakan hukum, ya sejauh mana, seindependen mana KPK mau melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Karena kasus ini jauh lebih jelas dibandingkan kasus Formula E misalnya. Kalau Formula E itu ya aneh sebenarnya. Kenapa? Karena tidak jelas kasusnya seperti apa. Pokoknya nggak suka aja dengan Formula E. Kira-kira begitu. Lalu dilaporkan ke KPK, suruh periksa. Kan nggak boleh program dibegitukan. Jadi program itu tidak boleh diobok-obok. Kecuali memang ada indikasi korupsi. Kalau ada indikasi korupsi, ya itu biasanya KPK sudah sampai tahap untuk penyidikan. Tapi kalau misalnya tidak ada indikasi korupsinya sama sekali, ya tidak boleh menjadi dagangan publik, ya kan? Nah, ini jauh lebih jelas untuk diklarifikasi oleh KPK misalnya. Tapi tidak hanya klarifikasi, kita bicaranya tentang investigasi. Jadi sahabat era sekalian,
ranah hukum ini kita berharap ada KPK yang independen. Kalau ranah politik tadi, ya kita serahkan kepada Presiden Jokowi kalau Luhut dan Erik merasa bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran etika apa-apa. Tidak ada pelanggaran etika berpemerintahan, walaupun kalau kita pakai standar good governance yang tinggi, ya etika berpemerintahan yang tinggi, ya tetap ada pelanggarannya. Kan pelanggaran etika belum tentu kejahatan, tapi hanya perasaan, wah ini saya punya konflik kepentingan, nama saya bisa dijual, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Walaupun saya sepeser pun tidak ambil uangnya. Jadi itu sobat era sekalian. Coba kita lihat ya. Kita lihat dan kita bacakan. Jadi bukan karena, misalnya ini mohon maaf ya, misalnya karena dua orang ini kayanya minta ampun, kalau tidak menjabat di pemerintahan pun tetap banyak pekerjaan, bukan itu. Kita tidak sedang membicarakan yang begitu. Yang kita bicarakan adalah sebuah sikap dalam berpemerintahan, ya gitu ya saudara sekalian. Oke.